Ada yang dimaksud dengan jima itu adalah kan masuknya hasyafah. Hasyafah itu kepala dari dzakar. Jadi ujung dari dzakar itu masuk ke dalam bibir vagina, itu namanya jima. Di dalam kasus-kasus misalkan begini. Di dalam kasus-kasus misalkan ternyata istrinya terkena maninya si laki-laki. Meskipun tidak tampak ada dzakar masuk ke dalam farji, itu yang perempuan juga wajib mandi gitu. Yang perempuan itu juga wajib mandi. Jadi begitu, itu hukumnya itu begitu. Jadi keberadaan sperma itu mewajibkan kita mandi meskipun itu bukan sperma kita. Itu satu poin itu perlu panjenengan iling-iling. Kan bisa saja, misalkan saya pinjam sarung karena darurat di kamar mandi, saya harus pakai sarung, terus ada sarungnya temennya mungkin yang itu bekas mimpi basah lalu kita pakai. Lalu terkena, itu spermanya terkena ke badan kita, itu mewajibkan kita mandi juga, gitu. Kita mewajibkan mandi. Nah, itu hal begitu. Jadi penting juga. Wonten malih kira-kira, ya sambil diskusi nyantai-nyantai lah, sambil dibismillahi. Ya, diingat-ingat yang menjadi keputusan hukum itu adalah keluarnya mani, bukan karena mimpi. Sehingga ketika kita keluar mani meskipun tanpa mimpi, maka itu wajib mandi. Tapi mimpi kalau tidak keluar, bahkan mungkin kita mimpinya mimpi keluar mani tapi nyatanya itu tidak, maka tidak ada. Tidak ada kewajiban mandi, itu tidak ada. Adapun masalah tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang tidak membatalkan wudu itu berbeda pendapat. Para ulama itu berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i tidur itu membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu dan setiap orang yang tidur harus wudu kecuali tidurnya orang yang duduk begini tanpa bersandar. Duduk tanpa bersandar. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang tidur yang tidak membatalkan wudu itu adalah ketika tidur sedang sholat. Jadi kamu sedang sholat tidur itu gak batal, wudunya gak batal, sehingga masih terus. Tapi kalau madhab Syafi'i mengatakan, kalau di dalam madhab Syafi'i itu dikatakan orang yang tertidur itu dalam sholat itu tidak batal wudunya, masih boleh terus sholat. Jika gini, kalau tidurnya sebentar. Jadi kamu kalau tarawih biasanya sampai ngantuk-ngantuk, tidurnya cuma keladapan begitu, itu tidak masalah. Nah, ada ketentuan begini, eling-eling. Tertidur sebentar di dalam rukun yang panjang dalam sholat ya. Tertidur ketika sholat, jika tertidurnya sebentar di dalam rukun yang panjang, maka tidak batal. Sholatnya tidak batal, wudunya tidak batal. Tertidur yang sebentar dalam rukun yang sebentar, maka batal sholat, batal wudu. Tertidur yang lama pada rukun yang sebentar, batal sholat, batal wudu. Tertidur yang lama pada rukun yang lama, maka batal sholat, batal wudu. Pertanyaannya, Pak, apa itu contohnya rukun yang sebentar? Iktidal, kan tidak boleh lama-lama, itu harus sebentar. Sami Allahu liman hamidah, tidak boleh lama-lama itu, kecuali sedang kunut. Yang kedua, rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu adalah seperti berdiri, baca surat itu kan boleh, itu kan panjang boleh. Ruku, sujud itu boleh dipanjangkan. Nah, ketika kita tertidur sebentar pada rukun yang panjang-panjang ini, maka tidak batal sholat, tidak batal wudu. Jadi panjenengan tidak usah khawatir ketika ketika tarawih sambil ngantuk-ngantuk, tidak masalah. Silahkan terus saja, tidak apa-apa. Ya maksudnya begini, ya secara urf ya, secara kebiasaan kita mengukur, oh ini panjang, boleh dipanjangkan, boleh tidak. Seperti berdiri kan menjadi rukun.
Tidur yang lama yaitu menjadi perkiraan kita, tidak apa-apa. Menjadi perkiraan kita, kira-kira kita itu tidurnya lama atau sebentar, begitu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya tapi kan kalau sampai ketinggalan 2 rukun misalkan kan juga tertidur itu lama, berarti batal. Iya. Iya. Jadi iya, jadi saya kira kalau cuman 2 menit, 3 menit itu sebentar, tapi kalau sampai 10 menit, 15 menit itu saya kira begini. Jadi hukumnya itu menjadi perkiraan kita sendiri sudah enggak apa-apa, perkirakan. Sepertinya saya lama, sepertinya saya sebentar, begitu enggak apa-apa, enggak masalah. Memang begitu hukumnya, bagaimana? Jadi begitu, ukurannya lama atau tertidur sebentar itu apa hukumannya? Ya, perkiraan kita sudah. Nanti akan kita temui dalam term-term fikih ini, dalam kalimat-kalimat fikih itu kata urfan ing dalam sak kaprai. Lah kaprah itu sekaprahnya itu kan ukurannya kita sendiri. Saya tertidur lama, saya tertidur sebentar, itu kita sendiri yang kira-kira sudah kita kira-kira sendiri, tidak masalah. Ya, karena memang sudah sulit untuk dikira-kira itu, tidak masalah. Ada lagi wonten malih? Tidak masalah. Bismillah. Jadi begitu, jangan khawatir. Fikih itu begini loh. Fikih itu dibilang sulit ya tidak, dibilang mempermudah juga tidak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu begini. Al hukmu idza sa'at dokot wa idza dokot ittasaat. Hukum itu jika dia itu sulit dilakukan maka jadi mudah. Tapi ketika itu menjadi terlalu mudah maka dia akan mempersulit. Jadi begitu aja. Contoh begini. Orang kalau ibadah niat itu kan harus barengan sama perbuatannya ya. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, ini kan mulai sholat. Ketika Allahu Akbar itu barengi dalam hatinya itu usolli fardhu subhi, usolli fardhu duhri, itu barengan ketika begini Allahu Akbar. Tanpa ada niat dalam hati maka menjadi batal, tidak sah. Jadi harus barengan sama perilakunya. Sama, semua ibadah juga sama, wudhu juga sama, bareng. Ketika kita sudah nawaitul itu dalam hati, nawaitul wudhu itu ketika barengan sama air itu sudah nyampe ke sini, nawaitu itu sudah. Atau ketika kita ngucurkan di keran itu sudah air sudah nyampe, baru digosok-gosok itu sambil dalam hati itu nawaitul wudhu aliraf ila hadasil. Kan begitu kan? Tapi bagaimana coba kamu bayangkan kalau puasa? Puasa itu kan dimulai ketika terbitnya fajar. Jadi fajar sodik di timur itu terbit, gitu kita langsung nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati fadlillahi taala dalam hati. Tapi itu kan sulit untuk niteni kapan, pada menit, detik keberapa, second keberapa itu fajar itu terbit, kan sulit. Nah, ketika dalam kondisi sulit begini maka boleh kita meniatkan puasa itu diniati malamnya. Loh, ayo kita habis tarawih itu biasanya nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardlillahi taala. Loh, padahal sebenarnya niat puasa itu kan seharusnya kalau niat itu muktaronan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan pekerjaannya, kan seharusnya kan ketika dimulai puasa yaitu fajar sodik terbit maka kita harus niat ketika. Lah karena sulit maka sulit itu menjadi mudah. Mudahnya apa? Boleh kita niat malam harinya setelah isya. Bahkan boleh niat ketika berbuka puasa. Habis buka puasa kita nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahr ramadhani hadisan. Itu boleh. Padahal sebenarnya niat itu harus muktaronan bi fi'lihi. Ketika puasa itu mulai maka baru mulai niat. Tapi karena sulit niteninya itu, maka menjadi mudah. Jadi hukum itu bisa menjadi mudah, bisa menjadi sulit.
Contoh begini, contoh lagi. Hukumnya orang daging anjing itu, daging babi itu haram apa tidak? Daging anjing itu haram apa tidak? Haram kan? Tapi ketika dalam kondisi yang benar-benar mendesak, misalkan ya, kita berjalan di padang pasir, kehabisan bekal dan kita kesasar, misalkan kalian berangkat haji, ternyata kesasar sendirian di tengah padang pasir. Kesasar sendirian di tengah padang pasir, kalian sudah kehabisan bekal. Air sudah habis, apa sudah habis. Saya lapar. Kalau saya tidak makan, mati. Ya. Tapi tidak, masalahnya saya nggak punya makanan. Yang ada di situ hanya saya ketemu sama daging babi atau daging anjing yang haram itu. Bolehkah kita memakan daging anjing sama babi itu? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak makan kita mati. Yang mau dimakan tidak ada lagi kecuali yang haram, maka boleh makan itu. Cuman makannya tidak boleh dienak-enak nol, paringi apa. Itu tidak boleh banyak-banyak, hanya sekedar supaya kita tidak mati saja. Itu artinya apa? Hukum itu ketika dia di masa sulit, maka dia menjadi mudah. Ketika dia menjadi terlanjur digampang-gampang, maka dia menjadi sulit lagi, kembali lagi sulit lagi. Sama dengan kemarin itu, kalau misalkan ada pesawat jatuh di tengah hutan, dia hanya berdua dan sebagainya, takut terjadi perzinahan, maka boleh menikah tanpa saksi, tanpa wali, nggak mahal-mahal. Sampun, begitu aja.